Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan penyerang Manchester United Louis Saha membeberkan pendapatnya mengenai masa depan Ralf Rangnick. Ia menilai sang manajer berpotensi lebih lama menangani Manchester United. Menurut Louis Saha, ada dua faktor yang menentukan Rangnick bisa jadi manajer permanen MU atau tidak. Jika ia bisa meraih dua faktor itu, maka ia berpeluang lebih lama menangani Setan Merah. Jika para pemain merasa nyaman dilatih olehnya, dan jika ia bisa mendapatkan banyak hasil yang bagus, maka dia akan bertahan menjadi manajer United. Jika hasil yang ia dapatkan bagus-bagus dan apabila ia memenangkan trofi juara untuk United, maka kansnya semakin besar. Menurut Louis Saha, Rangnick tidak perlu terlalu ngoyo untuk memenangkan trofi juara bagi MU. Ia menilai tugas utamanya sebagai manajer interim adalah membangun tim yang kuat untuk musim depan. Asa Manchester United untuk mendatangkan Erling Braut Haaland semakin berpotensi jadi kenyataan. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa striker Borussia Dortmund tersebut. Menurut laporan Blind, peminat Haaland di musim panas nanti memang banyak, namun MU menjadi yang terdepan untuk transfer sang striker. Setan Merah dilaporkan sangat ngebet mendatangkan Haaland karena sang striker akan diproyeksikan menjadi juru gedor baru Setan Merah meneruskan Cristiano Ronaldo. Manchester United dilaporkan siap tampil all out untuk mendapatkan jasa Haaland, di mana Ralf Rangnick disebut memberi lampu hijau agar MU mendatangkan Erling Haaland. Menurut laporan tersebut ada alasan mengapa MU terdepan untuk mengamankan jasa Haaland, karena mereka siap menembus mahar transfernya. Klausul rilis Haaland senilai 75 juta euro akan aktif di musim panas nanti, namun tidak semua klub peminat Haaland siap menembus harga itu. Manchester United punya dana yang cukup untuk belanja, sehingga mereka kini memimpin perburuan sang striker. Penyerang Manchester United Edinson Cavani mengomentari jadwal padat yang akan dihadapi timnya. Ia menyebut Setan Merah harus tetap fokus dan bekerja keras agar bisa keluar dari periode padat ini dengan hasil yang baik. Menjelang akhir tahun, Premier League memiliki jadwal pertandingan yang padat. Jadwal itu dimulai pada pekan depan, di mana setiap pekan ada minimal 2 pertandingan yang harus dimainkan setiap klub. Di periode itu biasanya banyak tim yang terpeleset. Selain itu, di periode ini banyak pemain bertumbangan karena cedera. Cavani berharap timnya bisa tampil maksimal di penghujung musim ini. Cavani menyebut jadwal ini memang cukup berat bagi para pemain, namun ia ingin para penggawa Setan Merah tetap bekerja keras agar ia bisa mendulang poin di periode krusial ini. Edinson Cavani menyebut bahwa MU tidak boleh terlalu memikirkan jauh ke depan. Ia menyebut mereka harus fokus ke laga-laga terdekat. Bek Atalanta Merih Demiral memberikan pujian setinggi langit untuk Cristiano Ronaldo. Ia menilai Manchester United tidak akan lolos dari fase grup Liga Champions tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Menurut Merih Demiral, Ronaldo masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, meski usianya sudah tidak semuda dulu. Ia menyebut bahwa di usianya sekarang ia masih menjadi pembeda bagi Manchester United. Tanpanya, Merih Demiral menilai MU bakal jadi tim mediocre. Pada kesempatan ini, Demiral juga membantah anggapan bahwa Ronaldo sosok yang arogan. Ia menyebut dalam kesehariannya, Ronaldo adalah sosok yang rendah hati. Musim ini Ronaldo membuktikan bahwa ia masih belum habis. Ia dipercaya turun dari 19 pertandingan Setan Merah. Catatan golnya cukup apik. Ia mengemas 12 gol dari 19 pertandingan tersebut. Manchester United nampaknya sudah tidak tertarik untuk mendatangkan Kieran Trippier. Setan Merah dilaporkan tidak lagi mengejar bek Atletico Madrid tersebut. Menurut laporan tersebut ada alasan mengapa MU tidak jadi merekrut Trippier. Itu karena mereka kini mengandalkan Diogo Dalot di lini pertahanan mereka. Bek asal Portugal itu belakangan ini kerap bermain di tim utama MU. Ia mulai mencuri perhatian Ralf Rangnick berkat performanya yang apik. Melihat performa apik sang bek,
Manajemen MU menilai mereka tidak perlu keluar uang lagi untuk merekrut bek kanan baru. Menurut laporan tersebut, sebelum Diogo Dalot mendadak moncer di skuad MU, Setan Merah juga ragu merekrut Trippier karena Atletico Madrid membandrolnya terlalu tinggi. Sang bek kontraknya habis di tahun 2023, namun di usianya yang sudah memasuki kepala tiga, ia dijual di angka 30 juta euro. MU menilai harga itu kelewat mahal untuk pemain yang sudah berkepala tiga, jadi mereka semakin mantap untuk tidak merekrutnya. Kasus COVID-19 kembali meroket di beberapa negara Eropa baru-baru ini. Inggris jadi salah satu wilayah terdampak. Kelanjutan Liga Inggris mulai dikhawatirkan. Varian Omicron terbukti bisa berkembang dengan sangat cepat di Inggris. Memang angka kematian dan perawatan di rumah sakit sangat rendah, tapi varian ini bisa menular dengan sangat cepat. Penyebaran kasus COVID-19 ini juga berdampak pada penyelenggaraan pertandingan. Duel Brighton versus Tottenham adalah laga pertama yang ditunda karena kekhawatiran COVID-19. Lalu, pekan ini ada dua pertandingan Manchester United yang ditunda. Tidak ada laga kontra Brentford dan Brighton yang seharusnya berjalan. Sejauh ini, pihak Liga Inggris masih mengambil keputusan per kasus. Laga yang melibatkan Tottenham dan MU harus ditunda, tapi laga-laga lain masih berjalan seperti biasa. Namun keputusan ini dianggap kurang tepat oleh bos Brentford, Thomas Frank. Menurutnya, alangkah baiknya Premier League menunda semua pertandingan yang dimainkan pekan ini. Terkini, kabarnya sejumlah klub Premier League sedang mengupayakan protes bersama. Mereka ingin kompetisi ditunda sekalian sampai akhir tahun 2023. Kabarnya klub-klub ini ingin kompetisi ditunda sampai 8 atau 9 Januari 2022 mendatang. Penundaan semacam ini dianggap lebih ideal dan adil bagi semua tim. Namun sejauh ini belum ada respons dari pihak Premier League mengenai usulan tersebut. Mereka belum mempertimbangkan penundaan secara menyeluruh, hanya kasus demi kasus. Klub-klub Liga Inggris juga telah meminta para pemain melakukan tes harian untuk mencegah kemungkinan penyebaran lebih lanjut. Raksasa Liga Italia Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong penyerang Manchester United Anthony Martial pada Januari 2022 mendatang. Para pemain yang masuk daftar incaran Juventus antara lain Dusan Vlahovic, Edinson Cavani hingga Mauro Icardi. Kini ada satu nama lagi yang kabarnya masuk daftar incaran Bianconeri. Pemain itu adalah Anthony Martial, penyerang milik Manchester United. Kabar tersebut diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus tidak ingin merekrut Martial secara permanen. Mereka ingin memboyongnya dengan status pinjaman saja selama 6 bulan dan kemudian mencari penyerang baru lagi pada musim panas 2022. Hal ini tak lepas dari faktor biaya. Juventus pasti harus menembusnya dengan harga mahal jika ingin mempermanenkan servis Anthony Martial. Kesempatan Juventus untuk mendapatkan servis Anthony Martial sendiri terbuka lebar. Pasalnya, pemain asal Prancis tersebut ingin cabut dari Manchester United. Hal tersebut diungkapkan oleh agennya Philippe Lamole. Ia mengatakan Martial ingin cabut karena ingin mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Sebuah dukungan diberikan Luke Kenwick kepada Hannibal Mejbri. Ia menilai sang gelandang muda berpotensi jadi bintang baru Manchester United. Hannibal Mejbri merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki MU saat ini. Ia bersinar di tim muda MU dalam beberapa tahun terakhir. Di akhir musim lalu, ia diberikan kesempatan debut di tim utama MU oleh Ole Gunnar Solskjaer. Namun, di musim ini ia belum lagi diberikan kesempatan untuk unjuk gigi. Menurut Luke Kenwick, sang gelandang punya talenta yang istimewa. Ia yakin ia bakal jadi bintang top di Manchester United. Meski memiliki bakat yang besar, Kenwick menilai Mejbri belum siap sepenuhnya untuk bermain di tim utama MU. Ia menilai ada banyak hal yang harus dibenahi sang gelandang agar siap bermain di level senior. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kabar terkait Dean Henderson. Ia mengkonfirmasi bahwa sang kiper kini ingin cabut dari Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Dean Henderson benar-benar serius ingin cabut dari MU karena ia merasa tidak bisa selamanya jadi pemain cadangan. Ia punya ambisi besar untuk bermain di Piala Dunia 2022. Sementara persaingan kiper di timnas Inggris sangat sengit. Itulah mengapa ia membidik kepindahan di tahun 2022 agar ia bisa mendapatkan jam bermain yang reguler. Menurut laporan yang beredar, Manchester United saat ini sedang berkompromi dengan Dean Henderson.
Mereka tengah mencari jalan tengah untuk situasi sang kiper. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa memberikan jam bermain kepada Dean Henderson karena De Gea sedang tampil on fire. Di sisi lain, mereka tidak mau kehilangannya secara permainan karena ia diproyeksikan jadi kiper masa depan Manchester United. Itulah mengapa MU sedang mencoba mencarikan opsi peminjaman bagi Dean Henderson agar ia bisa mendapatkan jam bermain tanpa benar-benar meninggalkan Manchester United. Manchester United punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Dean Henderson karena kontrak sang kiper masih tersisa cukup panjang. Ia baru menekan kontrak baru di MU pada tahun 2020, sehingga ia masih akan membela Setan Merah hingga tahun 2025 mendatang.